semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di PWP Podcast with Putri. Tentunya bareng aku Putri Mia di sini. Jadi sahabat PWP, hari ini spesial banget, udah kayak martabak ya. Jadi hari ini aku kedatangan tamu nih. Dia salah satu temanku. Terus dia ini salah satu orang yang hebat banget nih menurutku. Karena apa? Karena dia sering banget nih menang berbagai lomba. Jadi silahkan Mbak Novi perkenalkan dirinya. Halo teman-teman, aku temannya Putri. Nama aku Novi Karina Putri Utami, biasa dipanggil Novi. Aku salah satu mahasiswa Universitas Ahmad Riyadi dari program studi ilmu administrasi negara. Oke, selamat datang di podcast aku ya Mbak Novi. Oke Putri. Oh ya teman-teman, jadi hari ini kita temanya nih tentang kegagalan. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau jelasin dulu beberapa arti kegagalan dari orang-orang hebat di dunia. Kegagalan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Itu dari zahiraaccounting.com. Lalu, menurut Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook nih, kegagalan akan membentuk pribadi mereka menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau menurutku kegagalan adalah suatu hal yang membentuk diri kita menjadi lebih kuat dan menjadikan diri kita lebih dewasa dalam menanggapi suatu masalah. Kalau menurut Novi sendiri gimana? Arti kegagalan bagi Novi itu gimana sih? Kalau kegagalan menurut aku itu sebuah proses menuju keberhasilan. Untuk menuju keberhasilan nggak mungkin dong kalau sebelumnya kita langsung berhasil gitu aja tanpa mengalami kegagalan. Nah, maka dari itu kegagalan itu adalah tangga menuju keberhasilan, itu menurut aku. Jadi kalau belum gagal itu belum punya tangga buat sukses Nah, gitu iya. ya? Oke. Kalau kita ngomong-ngomong nih Mbak Novi, karena aku lihat-lihat kayaknya ini menang lomba terus ya. Pernah gagal nggak sih? Oh, di balik itu tentunya pernah dong. Nggak mungkin langsung ikut lomba tahu-tahu menang gitu, nggak mungkin. Kan aku juga melewati berbagai macam proses, mulai dari latihan, terus aku nyari kekurangan aku di mana nih yang bisa aku perbaiki apa aja gitu. Biasanya itu latihannya gimana? Sering, maksudnya kan Mbak Novi ini sering, aku lihat ya, sering Iya. menang lomba-lomba kayak guritan, gitu-gitu kan, yang daerah-daerah gitu. Iya. Itu punya guru les sendiri, apa latihan sendiri atau gimana? Kalau aku dari dulu emang dari aku kecil itu suka hal-hal yang berbau seni, kesenian tradisional. Dan dulu waktu SMP aku pernah ikut berbagai ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan seni tradisional, ada karawitan, ada seni tembang, ada seni batik juga. Nah, di situ aku punya guru nih. Nah, saking deketnya sama gurunya itu, sampai sekarang pun aku masih sering belajar sama beliau gitu. Jadi sering autodidak juga, kayak ngeliat dari YouTube mungkin. Aku juga suka ngeliat kayak pertunjukan ketoprak, wayang orang, terus sendera tari seperti itu. Nah, untuk latihannya sendiri paling ini sih, lebih latihan vokal. Latihan vokal kan bisa dilatih sendiri, mulai dari A, I, U, E, O-nya, terus pengucapan lafalnya yang benar gimana, terus kalau geguritan itu kan puisi Jawa ya. Nah, yang namanya puisi itu tentunya membutuhkan penghayatan. Nah, tentu kita juga harus belajar gimana sih menghayati isi dari puisi tersebut atau geguritan tersebut. Terus memahami ini kira-kira menceritakan tentang apa, agar saat membacakan geguritan itu kita bisa mendapatkan ekspresinya dapat banget gitu loh. Seperti itu. Gitu. Jadi nggak cuma sama guru tapi juga belajar sendiri Yeah. gitu ya. Iya, jadi segala hal bisa dipelajari lah, entah itu bareng sama guru, entah itu sendiri. Sekarang udah ada berapa piala sama penghargaan di rumah? Kalau piala Banyak ya pasti. Alhamdulillah ada sekitar 7. Wow, banyak ya teman-teman. Ya, semoga saja masih bisa bertambah lagi. Amin. Kalau Novi dulu pas gagal itu sempet putus asa atau nyerah gitu nggak sih? Pernah dong ada kepikiran, ya ampun kok kalah terus. Jadi kak setiap aku lomba tuh nanti kalau kalah gimana ya, kemarin kan udah kalah terus kalah lagi. Nah, sampai ada salah satu kata-kata yang kayak ngebuat aku itu berpacu banget gitu loh. Itu kata-kata dari guru aku bilang gini,
kamu kalau nggak bisa menemukan ciri khas dari diri kamu sendiri, kamu nggak akan bisa menang. Soalnya apa? Seseorang yang membawakan geguritan itu tentunya punya ciri khas masing-masing. Nah, terus dari kata-kata guruku itu aku mencoba nih, kira-kira ciri khas aku ini di mana gitu loh. Terus aku belajar terus, terus sambil nyoba-nyoba. Nah, suatu saat waktu aku udah kayak, udahlah ikut lomba aja, menang atau enggak tidaknya itu urusan belakangan gitu, ya. Udah pasrah, yang penting bagi aku waktu itu, aku yang penting udah berusaha gitu, udah berusaha semaksimal mungkin. Nah, alhamdulillahnya waktu itu langsung dapet dong. Kayak, wah bersyukur banget ini, ternyata benar kalau kayak yang orang bilang itu, usaha itu nggak ada yang sia-sia gitu kan. Jadi hal yang bikin kamu semangat lagi juga itu ya, kalau pas kamu udah pasrah tiba-tiba menang nih, jadi kayak semangat lagi gitu buat lomba lagi gitu kan. Iya, jadi terus ngembangin diri aja, karena ya bener kata orang-orang, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oh iya. Kalau menurutmu kegagalan itu berpengaruh nggak sih buat hidupmu yang sekarang? Sangat berpengaruh. Dari kegagalan itu saya bisa mempelajari lebih banyak hal. Jadi misalnya nih, aku sebelum gagal itu kayak cuman belajar itu aja, tapi setelah aku gagal, aku pengen nyoba ini, jadi segalanya itu pengen aku pelajari agar aku bisa gitu loh. Terus kegagalan itu juga menumbuhkan semangat tersendiri di diri aku, jadi lebih semangat, jadi lebih termotivasi, terus jadi lebih berkembang gitu kan. Karena kan pernah gagal, terus kok gagal terus, aku harus gimana lagi, jadi memotivasi kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Terus satu lagi pertanyaan terakhir buat Novi. Ya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika seseorang ini nggak pernah gagal? Misal dia baru pertama kali lomba langsung menang terus nggak pernah kalah ataupun gagal. Menurutmu gimana? Kalau orang-orang kayak gitu bakal kayak gimana? Kalau hal seperti itu mungkin karena dia udah punya bakat tersendiri dalam dirinya ya, tapi tidak menuntut suatu hal untuk dia stuck di zona nyamannya. Jadi kan aku udah menang, pasti udah menang. Nah, karena dia terlalu udah gampang pasti dia ini nggak mau berkembang, nggak mau mencoba hal-hal lain, terus kayak ya udah stuck di situ aja gitu loh. Jadi menurut aku kalau suatu proses tanpa kegagalan itu kurang ada gregetnya gitu loh. Jadi menurutmu ada nggak sih orang yang nggak pernah gagal itu sebenarnya? Nggak mungkin sih. Nggak mungkin ya, jadi semua orang harus gagal biar dia bisa berkembang, biar dia bisa maju, dia bisa satu tingkat di atasnya lagi gitu kan. Karena kan tadi aku sempat bilang kalau menurut aku kegagalan itu adalah proses menuju keberhasilan. Nah, kalau kita mau berhasil, kita juga harus siap gagal dan menanggung resikonya. Kalau nggak gagal juga kayak gimana ya, kayak ya udah di situ terus, dia nggak mau mencoba hal-hal lain lagi, nggak mau inovasi lagi, nggak mau kayak gimana lagi gitu kan. Lalu hal apa sih yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman yang nonton ini biar dia nggak gampang nyerah kalau pas misal dia hari ini lagi gagal, biar dia semangat lagi, termotivasi lagi. Silahkan. Menurut aku sebuah kegagalan itu hal yang wajar gitu ya. Jadi teman-teman kalau saat ini lagi gagal meraih sesuatu itu nggak apa-apa, sedih itu wajar kok, tapi jangan berlarut-larut. Karena apa? Karena kita suatu saat juga perlu tuh meraih impian kita agar dapat kita capai gitu. Nah, setelah mungkin kita kasih space dulu buat menangin diri, buat beristirahat sejenak, setelah itu kita harus bangkit lagi, kita menata semangat, berlatih kembali, terus mempelajari hal-hal baru yang mungkin kita belum pelajari gitu. Nah, mungkin gini teman-teman, karena kemampuan yang dimiliki seseorang itu beda-beda. Jadi semisal teman-teman belum meraih sesuatu yang kamu inginkan, coba lagi hal baru. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba. Siapa tahu hal baru yang kalian pelajari itu merupakan bakat yang kalian miliki itu teman-teman. Jadi harus nyoba hal baru lagi. Kamu nggak menang di geguritan, kamu harus coba misal inden gitu kan. Siapa tahu kamu berbakat di situ kayak gitu kan ya Novi. Karena kemampuan orang kan beda-beda dan bakat yang kita miliki itu kan mungkin masih terpendam gitu ya. Benar Jadi sekali. kita harus sering-sering mengasah agar kita tahu, oh aku itu sebenarnya bakatnya di sini, minatku itu di sini gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak banget hal positif yang bakal kita dapat misal kalau kita gagal ya. Iya. Jadi nggak harus
menyerah, sedih boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut gitu Iya, kan. bener. Terima kasih aja buat semua yang udah nonton. Terima kasih juga Novi udah datang ke Sama-sama. podcastku. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya sahabat putri semua. Bye.